Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum kita ke hikmah perayaannya, Ustaz mungkin lebih dahulu menceritakan mungkin tentang sejarah Maulid Nabi Muhammad pada zaman dulu, sahabat Nabi. Kita flashback terlebih dahulu mungkin, Ustaz ya. Silakan, Ustaz. Terima kasih, Mbak Nada. Sampai jumpa kembali para pendengar Radio Bina Mas FM dan para pemirsa siaran langsung Bina FM pada acara Sapa Ustaz, puasa kontemporer Sapa Ustaz, yang pada siang hari ini kita dengan tema hikmah perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, para pendengar yang saya hormati, bahwa berbicara peringatan Maulid, bagaimana yang kita sudah banyak dilakukan oleh umat Islam seluruh dunia. Ini yang pertama saya sampaikan, ada pro dan ada kontra. Nah, pro itu artinya sepakat, kontra itu artinya tidak sepakat. Yang harus kita paham, yang pro mengambil dalil bahwa Rasulullah SAW puasa pada hari Senin itu adalah dalam rangka memperingati hari kelahirannya. Itu salah satu dalil. Nah, yang kontra itu berpendapat bahwa selama para sahabat itu tidak ada yang melaksanakan. Lebih tahu mana sih sahabat dengan kita. Itu terbayang. Cuma kami batasi di sini kan. Saya akan menjelaskan tidak ada hubungannya dengan pro dan kontra. Yeah. Artinya saya hanya melihat hikmah daripada pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, di mana peringatan ini dilakukan dengan mewujudkan rasa cinta, mahabbah kepada Rasul, yang tentunya kecintaan itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada implementasi daripada kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga yang kita harapkan bahwa peringatan Maulid itu ada asalnya, ada bekasnya, di mana bagaimana wujud cinta. Cinta itu mesti akan mengikuti yang dicintai. Seperti contoh, kalau kita ini cinta pada lain jenis kita, dimanapun kita berada akan ingat apa yang tidak disukai dan apa yang ia sukai. Begitu juga cinta kita kepada Rasul dengan diterangkan oleh mubalik-mubalighah, kita akan mengingat dan melaksanakan apa yang Rasulullah cintai dan apa yang Rasulullah tidak cintai. Membahas mengenai sedikit ini tentang hikmah perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan kadang memang kalau misalkan kita datang ke sebuah majelis taklim seperti itu, majelis ilmu, kita kadang melihat ustadznya atau melihat temanya bagus ya kita berangkat gitu. Tapi kadang lupa mencatat atau memang sama sekali tidak mencatat, kadang hilang ustadznya. Ini bagaimana agar kita bisa datang ke majelis ilmu dan kita bisa menerapkan apa yang diujarkan dengan ustadz tersebut seperti itu, agar bisa meresapkan dalam diri kita sebenarnya ustadz pada saat kita datang ke beberapa majelis. Nah, ini terkaitnya tentang Maulid Nabi Muhammad tentunya. Silakan ustadz. Terima kasih Mbak Nanda. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, ini harus kita tata niatnya. Kalau
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah bersabda, innamal a'malu Niat. innamal likulli imri'in. Jadi niat itulah menjadi landasan kita akan memperoleh sesuatu. Ya, kalau di dalam pesantren kitab salaf itu ta'limun ta'alim disebutkan kamin amalin yatasawwaru bi amali dunya wa yasiru bi amali akhirah bi husniyat wa kam min amalin yatasawwaru bi amali akhirah wa yasiru bi amali dunya bi husniyat. Jadi ada amal, ada perbuatan yang tampaknya itu hanya urusan dunia. Seperti contoh lah, tadi kita bicara mulutan ini ada arak-arakan dengan nabuh kencereng, kalau tempat saya namanya begitu. Itu kan kelihatannya hanya untuk hiburan karena jalan di jalan raya. Diarak seperti itu. Nah, ini tampaknya hanya dunia saja. Tapi kalau niatnya kita ini baik, contoh menunjukkan syiar Islam, semangat untuk menampilkan bahwa Islam itu adalah maju. Nah, mudah-mudahan niat baik itu tercatat menjadi amal akhir. Tapi juga ada yang kelihatannya amal kami amri atas waru bi amal akhir. Banyak amal yang tampaknya untuk akhirat, tapi wajahnya lebih amal dunia, tapi hanya tercatat sebagai amal dunia saja. Karena apa? Bisu ini ya, karena jeleknya niat. Nah, ini yang harus kita paham. Tampaknya itu yang datang muludan, tapi ternyata datangnya muludan itu karena pacarnya itu datang. Niatnya sudah belok ya. Nah, niatnya sudah belok. Nanti mau ketemu pacarnya di sana. Bab kalau ketemu di rumah repot. Nanti orang tuanya bisa marah-marah. Nah, ini contoh niat. Atau kita datang harus nonton ustadznya. Jadi bukan mau ngaji. Ya hanya melihat ustadznya saja, ingin ustadznya lucu, mau hiburan berarti. Ganteng mungkin juga ya. Atau ganteng, Pak Rahmat. Ada saja. Jadi niatnya itu bukan untuk menuntut ilmu, bukan untuk bagaimana mengambil hikmah daripada perayaan ini, tapi hanya melihat orangnya, lucunya itu. Dan ini menurut penglihatan saya, mudah-mudahan salah. Saya masih berharap saya salah. Ini dominan. Sehingga kalau ada mubaleghah atau mubaligh yang terkenal itu datang berduyun-duyun, bahkan rombongan pakai bis, pakai engkel, itu banyak sekali. Sehingga hadirnya itu bisa sampai ratusan ribu belakangan. Tapi nawaitunya itu yang harus ditambah. Maka nawaitu yang insya Allah bisa diterima oleh Allah kalau niat kita itu lillahi ta'ala. Sudah kita jalankan, karena kita ini nawaitu kita. Kalau bahasa kampungnya kudawi ngaji. Kalau bahasa menterengnya ya tolabul ilmi. Udah itu aja. Kalau kita ini sudah nawaitunya lillah, karena Allah, dan kita merasa bahwa kita bisa melakukan itu billah, serta kita ini bisa sampai tempatnya karena kita filah, itu insya Allah
Sehingga kalau sudah nawaitnya lillah, billah, wafilah, ini tentu tidak beda-bedakan ustadznya, ustadzahnya. Karena dari manapun datangnya, kalau itu baik akan dicari. Oleh karena itu, kalau kita ngaji, menghadiri ceramah, baik itu maulud maupun yang lain, ya kita pulang dapat oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Ilmu. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.